Ini adalah awal terciptanya Kamen Rider Flam, rider ketiga di series Kamen Rider Gabu, dan bisa dipastikan pencipta dari rider sistemnya adalah Niep dengan bantuan data dari Pak Suga. Setelah di akhir episode 14 kemarin, setelah kekalahan Sita dari Soma, Niep menemui Pak Suga yang kelihatannya di episode 15 ini mereka sudah akrab lama. Saat Niep datang ke tempat Pak Suga sudah tidak kaget dengan kemunculan Niep. Bahkan dia berterima kasih atas informasi yang diberikan oleh Niep sebelumnya, yang mengkonfirmasi flashdisk yang berisi rekaman pertarungan Kamen Rider Valen sebelumnya diberikan oleh Niep. Mungkin juga informasi lain termasuk dengan organ granut yang ditanamkan di tubuh Hanto sebelumnya itu juga mungkin dari Niep. Bahkan kali ini Niep kembali memberikan organ granut kepada Pak Suga. Kelihatan banget di sini Niep sama sekali tidak terganggu dengan kekalahan adiknya yang kemungkinan sudah meninggal. Di sini Niep malah lebih tertarik pada perkembangan si Akagabu atau Soma. Layaknya seorang ilmuwan, dia lebih tertarik dengan evolusi dari Soma, begitu juga dengan Pak Suga. Mereka sebagai ilmuwan sama-sama lebih terobsesi pada perkembangan penelitian mereka. Seperti yang dibilang oleh Niep, kita para ilmuwan gak boleh kalah dari perkembangan si Gabu Merah. Sambil Niep memberikan Pak Suga satu organ granut dan beberapa Gochizo yang sudah dia tangkap di episode 14 sebelumnya. Kalau dilihat dari scene lain di menit ke-8, Pak Suga juga memberikan beberapa makanan ringan kepada Niep, dan yang paling menarik tentu saja di sana ada satu kotak puding. Bahkan Niep juga sempat mencoba memakan puding itu, dan makanan ringan ini disebutkan sebagai sumber kekuatan dari Akagabu oleh Pak Suga. Selain itu, Pak Suga juga dengan senang hati memberikan hasil data penelitian Kamen Rider Valen dan Bang Yanto, atau yang disebut sebagai Valen System oleh Niep kepada Niep. Nah, dari puding yang diberikan oleh Pak Suga itu dan berdasarkan catatan penelitian Valen Buster dari Pak Suga, Niep mulai melakukan penelitian untuk menciptakan kekuatan yang mirip dengan Akagabu yang akan menjadi cikal bakal terciptanya Kamen Rider Flam. Bisa dipastikan Niep lah yang menjadi pencipta dari Rider System atau Belt dari Kamen Rider Flam, yang juga sudah diperlihatkan rancangan blueprintnya di preview episode 16. Bahkan sudah ada bentuk beltnya yang masih dikerjakan oleh Niep. Jadi makin menarik, ini setiap rider di series ini memiliki profesor yang masing-masing menciptakan kekuatan mereka. Soma punya kakek Dente, Bang Yanto punya Pak Suga, dan sekarang Kamen Rider Flam diciptakan oleh Niep. Meski tujuan Niep dan Pak Suga masih sangat misterius, tapi siapa yang akan menjadi user dari Kamen Rider Flam ini? Kalau dari episode ini, aku makin yakin kalau Granut Rank 9 yang akan menjadi user utama dari Kamen Rider Flam ini. Jadi sebelum ke cerita, kita bahas dulu Granut Rank 9 ini yang karakternya terlihat sangat menarik. Di awal kemunculannya, dia seperti orang kecanduan Dark Snack, tidak punya uang hingga mencuri Dark Snack. Sehingga kesannya Granut ubur-ubur ini cuma akan menjadi karakter sampingan yang menjadi percobaan Niep saja. Dan benar saja, setelah tertangkap mencuri Dark Snack, dia berhasil masuk ke perusahaan Stomach, dijadikan percobaan untuk menjadi pekerja paruh waktu yang baru. Perjalanan yang sangat mulus untuk karakter random untuk masuk ke dalam perusahaan Stomach. Meski kesannya dia dipaksa menjadi pekerja paruh waktu oleh Rango, tapi ingat, sebelum kemunculan Reignen, Rango sempat bilang akan memilih secara khusus pekerja yang kuat. Mungkin Rango melihat kekuatan Granut ini lebih kuat dari pekerja sebelumnya hingga dia langsung menjadikannya pekerja paruh waktu. Semuanya berjalan lancar hingga Granut ubur-ubur ini selesai dioperasi, seolah dia akan tunduk saja pada keluarga Stomach hingga dia mendapatkan wujud manusianya yang diperankan oleh Kohei Soji atau Kirame Silver. Setelah dia dikirim ke dunia manusia melalui labirin pintu ajaib yang mirip seperti pintu di Monster Inc. yang bisa terhubung ke sebuah pintu di dunia manusia. Nah, setelah dia sampai di dunia manusia, terlihat sifatnya mulai berubah. Tidak nampak seperti Granut Kroco yang kecanduan Dark Snack. Dia nampak lebih tenang dan lebih cool, seolah kemunculan pertamanya itu dia pura-pura kecanduan Dark Snack
untuk masuk ke dalam perusahaan keluarga Stomax. Karena pas sampai di dunia manusia, dia bilang, padahal aku pikir sudah dekat, malah disuruh mengumpulkan prestasi kerja pelan-pelan. Dalam hal ini menangkap manusia, biar bisa masuk ke kantor pusat. Seolah dia memang sengaja untuk masuk ke dalam perusahaan Stomax, bukan sebagai pekerja paruh waktu, tapi mengincar kantor pusat perusahaan Stomax. Entah apa tujuan sebenarnya, tapi sepertinya Granut Ragnar ini sedang menyusup masuk ke perusahaan Stomax untuk mencari informasi tentang perusahaan Stomax. Mungkin seperti rumor yang dulu pernah beredar kalau dia adalah agen khusus dari dunia Granut untuk menyelidiki perusahaan Stomax di luar perusahaan Stomax. Mungkin dari pihak keamanan atau special agen dari pemerintah untuk menangani masalah penjualan dark snack, dia menyamar masuk ke perusahaan Stomax, tapi malah disuruh turun ke bumi untuk memanen manusia. Dari kemampuannya, Granut ubur-ubur ini bukan Granut sembarangan. Saat dia menangkap manusia di persidangan, dengan tentakelnya dia bisa menyerang banyak target sekaligus. Kemudian dia seperti menyuntikkan dopamin yang membuat korbannya bahagia. Saking bahagianya sampai mabuk gak bisa bergerak. Sisanya tinggal dia tangkap satu persatu. Di preview episode 16 berikutnya, terdengar suara dari Granut ini yang mengatakan setidaknya dia sudah diakui oleh keluarga Stomax setelah banyak menangkap manusia ini, yang makin mendekatkannya dengan orang di dalam perusahaan Stomax. Bagaimana menurut kalian? Apakah Granut Ragnar ini sebenarnya adalah Granut yang baik, tapi dia mau melakukan apa saja untuk menyelidiki perusahaan Stomax, yang nyambung juga dengan perbincangan di episode ini, di mana Soma dan Hanto sempat berselisih tentang kalau ada Granut yang baik. Di awal episode ini, Soma menunjukkan sebuah buku, kalau nggak salah, kalau ditranslate itu adalah buku The Gift of the Magi, yang berisi cerita pendek tentang sepasang suami istri dan bagaimana mereka memberikan hadiah Natal satu sama lain di tengah keadaan uang yang terbatas, dengan mengorbankan barang berharga milik mereka masing-masing untuk memberikan hadiah pada pasangan yang meski hadiah itu untuk sementara tidak terpakai, yang mengajarkan bahwa mereka yang mengorbankan harta benda mereka untuk orang yang mereka cintai sama bijaknya dengan orang Majus. Kalian bisa koreksi kalau aku ada kesalahan. Yang nyambung juga dengan episode Kamen Rider Gabu menjelang hari Natal juga, yang membuat Soma berniat untuk memberikan Sachika dan Hanto hadiah. Tapi di sini Sachika menyarankan untuk memberikan hadiah kepada Bang Yanto. Dan setelahnya, Hanto yang masih memikirkan perkataan Granut kepiting sebelumnya tanpa sengaja bertemu dengan Soma di depan toko undian Natal. Disinilah Soma memberikan Buzel Gochizo pada Bang Yanto. Tapi respon Bang Yanto tidak begitu memperhatikan hadiah dari Soma itu. Hanto tetap dingin seperti biasanya. Bahkan dia sudah nggak manggil Soma sebagai senpai lagi sejak dia tahu siapa Gabu sebenarnya. Singkat cerita, karena di toko rame pengunjung, lucunya Hanto juga mau saja untuk diajak ikut membantu di toko dengan kostum rusa yang lucu. Dan kebetulan juga Granut kepiting kemarin ada di lokasi yang sama juga. Bahkan dia sengaja memancing Hanto dan Soma untuk mengejarnya, sehingga Soma dan Hanto mengejarnya. Dan lucunya, setelah Soma dan Hanto pergi, toko yang dijaga oleh Sachika seorang diri tiba-tiba ramai lagi dengan pengunjung. Dan detail menarik juga, saat Granut kepiting berlari, ternyata dia berlari dan berjalan ke samping seperti kepiting di dunia nyata. Bahkan dia kesulitan kalau berjalan ke depan. Ternyata Granut kepiting ini sengaja ingin bertemu dengan Soma agar dia dibantu untuk keluar dari pekerjaannya di perusahaan Stomax. Mungkin bagi Granut yang sudah masuk ke dalam pekerjaan di keluarga Stomax, sulit baginya untuk keluar karena untuk masuk perlu melalui proses modifikasi seperti penanaman bel untuk penyamaran ke dunia manusia dan penanaman teknologi mengoperasi manusia. Jadi mustahil untuk keluar dari perusahaan Stomax. Bisa saja dihabisi oleh agennya Lango kalau mau keluar. Awalnya aku mikir begitu. Soma juga percaya pada Granut kepiting ini karena dia juga setengah Granut. Mungkin dia berharap juga selain dirinya di luar sana
juga ada Granut yang baik tidak menyerang manusia. Nah, di tengah perbincangan di pinggir sungai ini, hantu yang datang belakangan langsung menyerang Granut kepiting itu, yang berlanjut menimbulkan perdebatan antara Soma dengan Bang Yanto, di mana Soma yang setengah Granut percaya kalau ada Granut yang baik dan dia cuma mengikuti perintah atasannya yang Soma tahu itu adalah kakaknya. Sedangkan Bang Yanto setelah apa yang terjadi yang dia alami selama ini, dia tidak percaya sama sekali kalau ada Granut yang baik yang membuat Soma semakin menutupi jati dirinya. Saat Hanto menyinggung tentang perusahaan Stomat, Soma bilang dia cuma tahu sedikit. Meski tidak memaafkan Granut kepiting itu, Soma lebih berfokus untuk menargetkan atasannya dari Granut itu yang dia bilang lebih bersalah dalam hal ini, yaitu kakak-kakaknya Soma sendiri. Sementara Bang Yanto tetap kekeh bertekad akan menghancurkan semua Granut. Tapi di malam hari, Granut kepiting itu malah menemui Jeep. Jadi info kekalahan Sita sudah sampai pada Lango dan Tante Glota. Dari ekspresi Glota terlihat kaget dan terlihat sedikit ada rasa peduli, tapi dari Lango malah biasa saja, malah menganggap adiknya bodoh. Sementara Niel sudah tidak membantu sama sekali dalam pertarungan, malah berterima kasih atas pengorbanan Sita, karena berkatnya Gabu Merah bisa berevolusi. Selain mereka semua memusuhi Soma, bisa dipastikan hubungan antara adik berkakak ini ternyata tidak akur. Mereka tidak peduli satu sama lain. Kita balik ke Granut kepiting tadi, yang ternyata dia bekerja sama dengan Jeep untuk menjebak Soma. Granut kepiting ini berpura-pura diserang oleh agen dari Jeep. Saat Soma menolongnya, kepiting itu malah menyerang Soma dari belakang. Soma kembali menggunakan Kicking Form untuk melawan Granut kepiting dan dua agen. Soma juga memanggil Wave Soldier yang sudah di-equip dengan armor dan senjata dari form Zaku-Zaku Chip dan Chokodan, dengan memasukkan Gochizo tadi pada slot di Gabu Ipa, sehingga Whip Soldier yang muncul sudah menggunakan armor dan senjata dari Gochizo yang dimasukkan sesuai dengan bahasan kita pada bocoran majalah sebelumnya dulu. Sementara Soma melawan dua agen, Granut kepiting yang kabur dikejar oleh Bang Yanto. Tapi ternyata ada dua agen lain yang sudah siap menjebak Bang Yanto. Bahkan cerdiknya, mereka bisa menahan Valen Buster saat Bang Yanto hendak mengganti form. Saat agen menahan Bang Yanto, sementara Granut kepiting mengeluarkan serangan finishernya yang membuat Bang Yanto kalah. Dan Bang Yanto pingsan setelah dia mendengar dia akan dibawa ke perusahaan Stomatch. Bisa jadi Bang Yanto pura-pura pingsan agar dibawa ke perusahaan Stomatch yang juga menutup episode ini. Dan minggu depan, sepertinya Bang Yanto sedikit lagi bisa masuk ke dalam dunia Granut tanpa peduli nyawanya sendiri. Kalian tahu gimana sifatnya Bang Yanto saat bertarung. Episode Kamen Rider Gabu kali ini semakin seru, apalagi tiap karakter bikin penasaran dengan apa tujuan mereka masing-masing. Karena di series ini setiap karakter punya tujuan masing-masing. Seperti Rango yang terobsesi mengembangkan perusahaannya, Niep dengan penelitiannya, Pak Suga juga begitu, Soma yang ingin melindungi manusia, sementara Hanto ingin memusnahkan semua Granut. Lalu tujuan Granut Leg 9 ini juga masih misterius. Jadi semakin penasaran untuk diikuti karena ceritanya juga semakin seru. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Seperti biasa, jika kalian suka pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di pembahasan dan berita tokusatsu lainnya dari Drosatsu.